Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna sadaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, azanallahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita kembali di dalam media ini setelah berlalunya waktu dan masa. Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita ya dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Sekarang kita masuk pelajaran ke 178, masih membahas tentang waris, melanjutkan tentang waris, yaitu sekarang kita masuk langkah yang ke-6 yang saya ambil dari kitab karyanya Ustadz Nizar Sa'ad Jabal hafizahullahu ta'ala. Langkah ke-6, menghitung waris saudara kandung dan saudara seayah. Beliau mengatakan di sini ada dua kaidah dalam perhitungan warisan saudara kandung dan saudara seayah. Yang pertama, jika ada saudara kandung, maka otomatis saudara seayah gugur. Saudara seayah berarti beda ibu. Misalnya ayah kita punya beberapa istri ya, maka itu sebutnya saudara seayah. Jika ada saudara kandung, maka saudara seayah gugur, karena saudara kandung lebih dekat dari pewaris daripada saudara seayah. Kaidah yang kedua adalah jika ada anak lelaki atau ada ayah atau ada kakek, maka semua saudara gugur, karena anak lelaki atau ayah atau kakek itu dari segi nasab lebih kuat. Ini dua kaidah dalam perhitungan warisan saudara kandung atau saudara seayah. Dalilnya itu surat An-Nisa ayat 176. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. In imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun falaha nisfu ma tarak wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad. Fa in kanat tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak wa in kanu ikhwata rijalan wa nisaan falidzakari mithlu hadzal unsayain yubayyinullahu lakum an tadillu wallahu bikulli syai'in alim." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah, tentang harta waris. Katakanlah, wahai Muhammad, Allah memberikan fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu inimru'un halaka laysa lahu waladun, jika seorang meninggal tidak memiliki anak tetapi memiliki saudara perempuan, walahu uktun falaha nisfu ma tarak, maka saudara perempuan tersebut bagiannya adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan, alias setengah ya. Wa huwa yarithuha in lam yakul laha walad, dan saudaranya yang laki-laki, wa huwa saudara laki-laki, yarithuha mewarisi seluruh harta saudara perempuannya. Maksudnya yarithuha, di sini kembali kepada saudara perempuannya, in lam yakun laha walad, jika dia tidak memiliki anak. Fa in kana tasnataini falahuma thulutsani mimma tarak, tetapi jika saudara perempuan itu lebih dari satu orang, lebih dari dua orang atau lebih, maka keduanya mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Wa in kanu ikhwata rijalan wa nisaan falidzakari mislu hadzal unsayain.
jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara laki-laki dan saudara perempuan, maka bagian saudara laki-laki sama dengan 2 bagian saudara perempuan. Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yubayyinullahu lakum antadilu. Allah menjelaskan, menerangkan hal ini kepada kalian supaya kalian tidak sesat. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui segala sesuatu. Di dalam ayat ini, dalam surat An-Nisa ini ayat 176, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang perhitungan waris saudara perempuan jika tidak ada saudara laki-laki, dan perhitungan warisnya itu ada pada perhitungan warisnya di saat ada saudara lelaki. Ketika tidak ada saudara lelaki berapa, ketika ada saudara laki-laki berapa. Di dalam surat An-Nisa ayat 176 disebutkan demikian. Begitu juga di dalam hadis disebutkan dari Al-Aswad Ibnu Yazid, beliau mengatakan, atana Mu'adz bin Jabal bil Yaman mu'alliman wa amiran. Mu'adz bin Jabal pernah datang ke Yaman sebagai guru dan pemimpin. Fasa'alnahu an rajulin tufiya wa taraka ibnatahu wa ukhtahu. Kami bertanya kepada Mu'adz bin Jabal ketika datang ke Yaman tentang seorang laki-laki yang wafat dan meninggalkan seorang anak perempuan dan saudara perempuan. Ada anak perempuan, ada saudara perempuan. Fa'atal ibnatan nisfa wal ukhtan nisfa. Beliau menjelaskan, itu Mu'adz bin Jabal menjelaskan bahwasanya anak perempuan dapat setengah dan saudara perempuan dapat setengah. Perhitungan Mu'adz bin Jabal ini selaras dengan perhitungannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana di dalam sebuah hadis disebutkan yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud serta Imam Tirmizi dan yang lainnya dari Huzail bin Shurahbil, su'ila Abu Musa an ibnatin wa ibnati ibnin wa ukhtin. Abu Musa al-Asy'ari pernah ditanya tentang warisan dari seorang yang meninggal dan meninggalkan anak perempuan dan ibnati ibnin, cucu perempuan dari anak laki-laki, wa ukhtin, dan saudara perempuan. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari mengatakan lil ibnati an-nisfu, anak perempuan dapat setengah, walil ukhti nisfu, saudara perempuan dapat setengah, wa ti ibna Mas'udin fasayutabi'uni. Temuilah Abdullah bin Mas'ud, dia akan menyetujuiku, kata Abu Musa al-Asy'ari. Fasu'ila ibnu Mas'udin wa ukhbira biqauli Abi Musa. Kemudian Abdul bin Mas'ud pun ditanya tentang hal yang sama dan dikabarkan tentang perkataan Abu Musa al-Asy'ari. Itu Abu Musa al-Asy'ari memberikan jawaban bahwasannya jika ada seorang meninggal, wafat, meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan, berapa bagiannya? Abu Musa al-Asy'ari mengatakan anak perempuan dapat setengah, saudara perempuan dapat setengah. Kemudian ditanya lagi kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, laqad dalaltu idzan wa ma ana minal muhtadin. Kata Abdullah bin Mas'ud ketika ditanya tentang pertanyaan yang sama dengan pertanyaan Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, saya akan sesat jika saya jawab seperti itu, dan aku bukan termasuk orang yang mendapatkan hidayah. Artinya jawabannya Abu Musa al-Asy'ari tidak sesuai dengan atau Abdullah bin Mas'ud tidak setuju dengan jawabannya Abu Musa al-Asy'ari. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, aqdi fiha bima qada nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Saya akan putuskan, saya akan tetapkan hukum ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu lil ibnati an-nisfu wal ibnati ibnin as-sudus takmilatas sulusain wa ma baqiya falil ukhti. Untuk anak perempuan dapat setengah dan cucu perempuan dapat 1/6 untuk menyempurnakan 2/3.
dan sisanya diberikan kepada saudari perempuan atau saudara perempuan. Fa'ataina Aba Musa, kata Huzail bin Syurahbil, maka kami pun mendatangi Abu Musa al-Asy'ari, kemudian kami mengabarkan tentang perkataannya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, la tas'aluni madama hadzal habru fikum. Jangan tanya saya kalau orang alim ini masih ada. Subhanallah, Abu Musa al-Asy'ari tidak malu ya. Tidak minder, tidak baper bahasa kita zaman sekarang. Itu mah jawaban Abdul bin Mas'ud aja gitu. Ini kan pendapat saya, enggak begitu. Kata Abu Musa al-Asy'ari, la tas'aluni madama hadzal habru fikum. Jangan tanya saya kalau orang alim ini masih ada di antara kita. Artinya tanya dulu sama orang alim tuh. Jangan tanya saya dulu. Padahal Abu Musa al-Asy'ari umurnya lebih tua daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma. Jadi dari kisah ini sebagai syahidnya kita bisa dapat faidah bahwasanya jika ada seorang wafat meninggalkan anak perempuan, saudara perempuan dan juga cucu perempuan, maka anak perempuan kan anaknya satu ya, anaknya satu perempuan saja, maka dapat setengah, dan cucu perempuan dapat 1/6, karena nggak ada anak laki-laki, nggak ada cucu laki. Iya, kenapa 1/6? Untuk menyempurnakan 2/3, dan sisanya baru diberikan kepada saudari perempuan. Begitu juga perhitungannya sahabat Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu dari Bishr bin Umar, beliau mengatakan, saltu ibna abi az-zinad an rajulin taraka bintan wa ukhtan faqala libnatihi an-nisfu wa li ukhtihi ma baqiya. Qala wa qala akhbarani abi an Kharijata ibni Zaid anna Zaid ibn Thabit kana yaj'alul akhawat ma'al banat asabatan la yaj'alu lahunna illa ma baqiya. Dari Bishr bin Umar, beliau mengatakan, saya pernah bertanya kepada Abu Zinad tentang seorang lelaki yang wafat meninggalkan anak perempuan dan saudara perempuan. Maka beliau mengatakan, bagi anak perempuan dapat setengah, libnatihi an-nisfu wa li ukhtihi ma baqiya, dan saudara perempuan dapat sisa. Wa qala akhbarani abi, dia berkata dan dia ayahku memberitahukan itu kepadaku dari Kharijah bin Zaid, bahwasanya Zaid bin Thabit kana yaj'alul akhwat mal banat asabatan. Zaid bin Thabit menetapkan saudara-saudara perempuan sebagai asobah, itu sisa ya. Ketika ada anak-anak perempuan, tidak memberinya kecuali sisa. Jadi saudara perempuan itu asobah atau sisa. Muhammad bin Sirin meriwayatkan dari Shuraih bin Haris tentang perhitungan saudara perempuan kandung yang bertemu dengan saudara perempuan seayah. Kalau tadi kan saudara kandung, ini ada saudara seayah. Dari Muhammad bin Sirin an Shuraihin fi imra'atin tarakat zaujaha wa ummaha wa ukhtaha li abiha wa ummiha wa ukhtaha li abiha wa ikhwataha li ummiha. Ja'alaha min sittatin thumma rafa'aha fabalagat asyratan li zawji an-nisfu salasatu ashum walil ukhti minal abi wal ummi nisfu salasatu ashum walil ummi sudus sahmun walil ikhwati minal ummi sulus sahmani walil ukhti minal abi sahmun takmilatu sulusain. Dari Muhammad bin Sirin dari Shuraih tentang wanita yang wafat meninggalkan suami, kemudian ada ibu, ada saudara perempuan kandung, ada saudara perempuan seayah, dan juga ada saudara-saudara perempuan seibu. Ada suami, ada ibu, ada saudara perempuan kandung, ada saudara perempuan seayah, ada saudara perempuan seibu. Kemudian beliau menghitung dengan kelipatan 6. Dan beliau menaikkannya menjadi 10. Jadi suami dapat setengah, mendapat 3 bagian.
karena nggak punya anak ya. Suami dapat setengah. Saudara perempuan kandung dapat setengah karena ya dapat setengah, dapat 3 bagian. Ibu dapat 1/6, dapat 1 bagian. Saudara-saudara perempuan seibu 1/3 mendapatkan 2 bagian. Saudara perempuan seayah 1/6 dapat 1 bagian sebagai penyempurna dari 2/3. Di sini dikeluarkan Imam Ad-Darimi dengan sanad yang sahih. Jadi kalau kita lihat bagian-bagiannya, suami dapat setengah, ibu dapat 1/6, saudara perempuan kandung dapat setengah, saudara perempuan seayah dapat 1/6, saudara-saudara perempuan seibu dapat 3. Jadi dihitung dengan kelipatan 6. Kenapa ngambil dari penyebut ada setengah, ada 1/6, setengah, 1/6, 1/3. Yang bisa dibagi angka-angka penyebut itu adalah 6. Kemudian disempurnakan menjadi 10. Kenapa disempurnakan jadi 10? Supaya menghitungnya lebih mudah. Jadi suami dapat 3 bagian, ibu dapat 1 bagian, saudara perempuan kandung dapat 3 bagian, saudara perempuan seayah dapat 1 bagian, saudara perempuan seibu dapat 2 bagian. Ini tentang perhitungan saudara kandung atau saudara seayah. Dari dalil-dalil di atas kita bisa simpulkan bahwasanya perhitungan saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah itu ada 4 kondisi. Kondisi yang pertama, jika terdapat saudara perempuan dan saudara lelaki. Jika ahli warisnya terdiri dari saudara perempuan dan saudara laki, maka tentu saja laki dapat 2 bagian dari saudara perempuan. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, hanya ada saudara perempuan saja. Jika ahli warisnya terdiri dari saudara perempuan saja, 1 saudara perempuan, maka otomatis 1 saudara perempuan itu dapat setengah. Kalau saudara perempuannya itu lebih dari 2, maka saudara perempuan dapat 2/3. Dengan syarat tadi ya, tidak ada anak laki-laki. Kalau ada anak laki-laki gugur semua itu. Karena anak laki-laki itu dari jalur nasab itu sangat kuat. Keadaan yang ketiga, terdapat anak perempuan dan saudara perempuan. Ada anak perempuan, ada saudara perempuan. Jika ada anak perempuan, maka anak perempuan dapat setengah. Dan saudara perempuan dapat sisa. Keadaan yang ketiga, terdapat 1 saudara perempuan kandung dan saudara perempuan seayah. Iya. Ada saudara perempuan kandung dan ada saudara perempuan seayah. Maka saudara perempuan kandung itu farid, sedangkan saudara perempuan seayah itu mendapatkan farid dengan model saudara perempuan kandung dapat setengah dan saudara perempuan seayah dapat 1/6. Pembagian ini ditetapkan untuk menyempurnakan 2/3. Tetapi jika saudara perempuan kandungnya jumlahnya 2 orang atau lebih, maka dia dapat 2/3, yang berarti saudara perempuan seayah gugur otomatis, karena 2/3-nya udah diambil semua oleh saudara perempuan kandung. Iya, sebagaimana perhitungan tadi Syuraih bin Haris. Tetapi jika terdapat saudara lelaki seayah, maka saudara perempuan seayah mendapatkan warisan dengan asobah karena ada saudara lelaki seayah. Tetapi jika dia tidak ada, maka saudara perempuan seayah gugur, seperti contoh di atas ya. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dapat difahami. Kita bisa pahami dengan pendekatan kasus. Contohnya contoh kasus yang pertama, kita supaya lebih paham ya. Ada seorang suami wafat. Ada seorang wafat, meninggalkan istri, ada saudara lelaki kandung dan ada saudara perempuan kandung. Ayo, istri dapat berapa?
dapat seperempat. Kenapa dapat seperempat? Nggak punya anak. Karena tidak ada anak. Kalau ada anak, istri dapat berapa? Seperdelapan. Ya di sini tidak disebutkan ada anak, berarti tidak punya anak. Istri dapat seperempat. Kemudian ada saudara lelaki kandung dan saudara perempuan kandung. Ini ada saudara laki-laki. Ada saudara laki-laki, ada saudara perempuan. Otomatis mereka dapat sisa dari seperempat. Seperempat buat istri, sisanya buat saudara. Saudara laki-laki dapat 2 bagian, saudara perempuan dapat 1 bagian. Paham ya? Insya Allah. Yang kedua, contoh kasus yang kedua, ada seorang wafat, meninggalkan istri, 3 saudara perempuan kandung, saudara lelaki seayah, dan saudara perempuan seayah. Ayo, istri dapat berapa? Sama tadi, nggak punya anak nih, berarti istri dapat seperempat. Betul, Masya Allah. 3 saudara perempuan kandung dapat berapa? Dapat 2/3. Kenapa 2/3 bukan setengah? Karena jumlah saudara perempuannya lebih dari 2. Kalau 1 ya mungkin dapat setengah. Tapi kalau lebih dari 2 orang dapat 2/3. Saudara lelaki seayah sama saudara perempuan saya dapat berapa? Sisanya. Iya, sisanya. Saudara laki-laki terus saya dapat 2 bagian ya. Saudara perempuan dapat 1 bagian. Contoh kasus lagi. Yang ketiga, ada seorang wafat, meninggalkan istri, 1 anak perempuan, dan 3 saudara kandung. 3 saudara kandung. Istri, anak perempuannya 1, sama saudara kandungnya 3. Istri dapat berapa? 1/8. Kenapa 1/8? Kan punya anak. Ada anak perempuan 1. Kalau nggak punya anak tadi dapat berapa? 1/4. 1 anak perempuan. Anak perempuannya 1 dapat berapa? Setengah. Kemudian saudara kandung dapat nggak? Karena nggak ada anak laki-laki, otomatis saudara kandung dapat. Kalau ada anak laki-laki, gugur, nggak dapat ya. 3 saudara kandung, maka dapat sisa. Sisanya dibagi rata. Saudara kandung. Kalau perempuan semua atau laki-laki semua misalnya. Beda kalau misalnya saudara kandungnya ada laki-laki, ada perempuan. Yang laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Gitu ya. Contoh kasus yang keempat, ada seorang wafat, meninggalkan istri, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seayah, ada 2 orang, dan paman. Ada paman nih. Istri dapat berapa? Saya ulang, ada seorang wafat, meninggalkan istri, kemudian meninggalkan 1 saudara perempuan kandung, kemudian ada saudara perempuan seayah dan paman. Istri dapat berapa? Ini diulang-ulang terus, dapat 1/4 karena nggak ada anak di sini. 1 saudara perempuan kandung dapat setengah. 2 saudara perempuan seayah dapat berapa? 1/6. Kok nggak dapat 2/3? Iya, karena setengahnya udah diambil saudara perempuan kandung. Maka 2 saudara perempuan seayah dapat 1/6 sebagai penyempurna 2/3. Kalau ada sisa gimana Ustaz? Dikasih ke paman. Ya, sisanya buat paman. Tuh. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian langkah ke-7 yaitu perhitungan waris saudara seibu. Ada 2 kaidah dalam masalah ini. Yang pertama, saudara seibu mendapatkan hak waris jika dalam ahli waris tidak ada anak, baik laki-laki atau perempuan, atau tidak ada ayah. Ya, saudara seibu ya. Jika ada salah satunya, maka saudara seibu gugur. Ya, anak perempuan atau anak laki-laki itu menghalangi saudara seibu. Begitu juga ayah ataupun salah satunya. Ini yang pertama. Yang kedua,
tidak ada perbedaan pada pembagian waris saudara seibu antara laki dan perempuan. Keduanya dinilai sama, yaitu dibagi rata. Beda dengan saudara seayah. Kalau laki-laki dapat 2 bagian, yang perempuan dapat 1 bagian. Dalilnya mana? Dalilnya tadi dalam surat An-Nisa ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana rajulun yuratsu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudus wa in kanu aktsara min dzalika fahum syuraka'u fi thuluts min ba'di wasiyati yusa biha aw dainin ghairu mudar wasiyatan minallah wallahu alimun halim." Jika ada seorang meninggal, laki-laki ataupun perempuan, yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi memiliki saudara lelaki seibu atau seorang saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu 1/6 dari harta. Tapi jika saudara seibu itu lebih dari 1 orang, maka mereka berserikat dalam bagian yang 1/3 setelah dipenuhi wasiat dan setelah hutangnya dibayar, dengan tidak menyulitkan ahli waris. Ya, setelah hutangnya dibayar dan tidak menyulitkan ahli waris. Demikianlah kata Allah Subhanahu wa taala. Wasiyatan minallah, ketentuan dari Allah. Allahu alimun halim. Allah Maha mengetahui dan Maha penyantun. Di dalam surat An-Nisa ayat 12 ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang warisan saudara seibu. Mereka mendapatkan warisan jika anak dan ayah pewaris tidak ada. Kalau ada 1 saudara seibu dapat 1/6, kalau ada 2 saudara seibu atau lebih dapat 1/3. Langsung ke contoh kasus biar mudah ya. Ada seorang wafat, meninggalkan istri, saudara lelaki kandung, saudara perempuan kandung, dan saudara lelaki seibu. 1 saudara lelaki seibu. Istri dapat berapa? 1/4. Kenapa nggak ada anak sini? Kemudian ada saudara lelaki seibu. Saudara lelaki seibu dapat 1/6. Adapun saudara lelaki kandung dan saudara perempuan kandung ini dapat sisa. Laki-laki dapat 2 bagian dan perempuan dapat 1 bagian. Contoh kasus yang kedua, ada seorang wafat meninggalkan suami. Suami ada saudara lelaki kandung, ada saudara perempuan kandung, 2 saudara perempuan seibu. 2 saudara perempuan seibu. Maka suami dapat setengah karena tidak ada anak. 2 saudara perempuan seibu dapat 1/3. 1/3. Dan saudara lelaki kandung dan saudara perempuan kandung sisa. Asobah, laki-laki dapat 2 bagian dan perempuan dapat 1 bagian. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Insyaallah besok kita lanjutkan perhitungan waris keponakan ya dan paman. Insyaallah taala, semoga Allah mudahkan dan semoga bermanfaat yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita dan memberkahi juga penulis kitab ini, yaitu Ustaz Nizar Sa'ad Jabal. Semoga Allah memberkahi ilmunya dan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat dan menjauhi kita semua dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.